Awal munculnya tuh asap, tiba-tiba dia keluar rambut dong. Mukanya itu berantakan, matanya bolong satu. Gue teriak sekencang-kencang ya, tapi suara gue gak keluar. Dia cekek, terus dia mau masukin kepala gue ke mulutnya gitu. Kayak, jadi ini gue tuh diangkat gitu loh. Kayak, gitu. Jadi sama dia diangkat gitu, terus dia mau masukin kepala gue ke mulutnya. Selamat datang di Kotak Cerita. Oke, jadi konten kali ini kita nggak berada di dalam studio, tapi kebetulan kita ada di rumah seorang teman kita ya. Kebetulan dia adalah seorang stunt girl. Jadi salah satu film yang dia mainkan adalah film yang berjudul Grise yang tayang di HBO pada tahun 2018 lalu. Nah, jadi di balik pembuatan atau di saat dia bermain di film tersebut, ada cerita yang sangat horor sekali dan sangat menyeramkan yang akan dia bagi ke kita semua nih teman-teman. Nah, tapi sebelum kita panggil orang ya, mungkin teman-teman penasaran juga tentang film Grise ini. Kalian bisa lihat dulu cuplikannya, oke? Nah, itu dia teman-teman, tadi sekilas cuplikan dari film Grise, dan di sampingmu juga udah ada teman kita yang bernama Linda ya. Halo. Jadi mungkin Linda bisa perkenalkan ke teman-teman kita nih. Oke, nama gue Linda Bertri Karawan lengkapnya. Gue bekerja sebagai seorang stunt girl. Untuk yang nggak tahu stunt girl adalah pemeran pengganti wanita untuk di sebuah film. Oke. Gitu. Nah, jadi seperti yang udah gue sampaikan di awal tadi, Linda ini akan mencoba menceritakan pengalamannya seputar apa ya, kalau bisa dibilang mungkin ketindihan atau rep-rep, tapi ini ceritanya sih mungkin lebih serem kayaknya. Jadi daripada teman-teman menunggu lama dan penasaran, jadi silakan langsung diceritain aja gimana nih. Oke, jadi itu berawal dari sebelumnya gue ketindihan itu, gue rep-repan itu tuh memang udah beberapa ada kejadian-kejadian yang janggal di penginapan gue itu, yang tadi gue bilang. Nah itu tepatnya berada di Nongsa Village di daerah Batam. Oke, Tuh. di daerah Batam ya teman-teman jadi. Ya, daerah Batam itu. Nah, beberapa orang yang mungkin tahu, memang villa itu juga agak sedikit creepy sih ya, serem gitu kan. Oke. Karena posisinya itu adalah dia di tengah-tengah hutan, jadi bukan di tengah-tengah hutan ya, memang konsepnya dia itu villa yang berada di alam gitu. Nah, dan dia bangunannya juga bukan modern, dia rumah panggung gitu lah. Rumah panggung gitu. Tingkat ya, jadi bawahnya itu biasanya kosong gitu. Ya benar, bawahnya kosong. Terus untuk kita mau akses ke pintu utamanya kita harus naik tangga dulu gitu. Nah, yang tadi gue bilang kita akses tangga buat masuk ke pintu utamanya itu, di bawahnya itu memang kayak kita udah ngerasa nggak enak banget sih. Karena siapapun senior gue gitu, beberapa orang dari senior gue juga ngelewatin tangga itu tuh setiap kali mereka kayak ada ngerasa ada yang ngeliatin gitu, kayak ada yang natap mereka gitu kalau mau masuk ke pintu itu gitu. Nah itu kejadian yang nggak enakin yang pertama gitu. Kejadian itu di awal-awal syuting deh, atau udah beberapa hari di situ? Itu udah beberapa hari sih, seminggu 2 minggu lah. Setelah beberapa hari ya baru. Jadi di awal-awal nih sebenarnya nggak ada apa-apa nih? Nggak ada. Udah ada hawa-hawa atau gimana? Nah kalau untuk hawa, pertama kali gue masuk situ emang gak enak banget sih, kayak lembab ya. Nah itu tuh teman-teman, jadi kayak sempat yang udah gue pernah ceritain pengalaman gue juga tuh, kalau rumah ya, apalagi rumah baru gitu kan, kalau kita datang atau kita masukin ke berasa lembab tuh biasanya emang ya ada tuh yang kayak gitu-gitu.
ada something gitu kan. Nah, itu gimana? Nah ya terus memang pertama kali masuk tuh nggak enak banget gitu kan. Nah memang gue dari kecil sampai gue sebesar gini memang gue nggak bisa ngeliat hantu. Dan gue nggak mau ya, gue nggak mau sampai harus ngeliat barang itu gitu kan. Nah tapi gue punya sesuatu yang gue bisa tahu nih, wah ini tempatnya nggak enak nih gitu. Atau wah ini ada sesuatu nih gitu, kayak punya perasaan kuat gitu. lah, gitu. Feeling kuat ya terhadap sesuatu yang ada horor-horor gitu ya. Nah, gue punya perasaan gitu, pokoknya kayak gue ngerasa wah tempat ini kayaknya nggak enak gitu kan. Nah begitu gue masuk pertama kali memang itu udah kerasa sih, cuman ya gue cuek aja karena memang di dalam satu villa itu gue nggak tinggal sendiri karena ada beberapa orang, jadi total 5 orang di situ, 3 laki-laki 2 perempuan gitu. Nah yang 2 senior gue itu tidurnya di lantai atas, di atas tuh ada 2 kamar. Nah yang di bawah itu ada 1 kamar, nah yang 1 kamar itu khusus gue sama senior gue yang cewek. Nah senior gue yang satu lagi yang cowok tidurnya di sofa gitu, karena dia memang sambil editing video juga gitu-gitu kan gitu. Oke, jadi itu kejadiannya setelah kurang lebih seminggu ya? Kurang lebih 1 minggu. Dan itu maksudnya bertahap itu atau gimana? Bertahap, jadi awal mula kejadiannya itu gue dulu yang kena. Beberapa hari kemudian setelah gue, senior gue yang cewek kena gitu. Oh gitu. Kalau senior gue yang cewek itu juga kejadiannya lebih parah sih. Lebih bener-bener dia tuh kayak udah mau dicekek hampir mati gitu. Wih, ngeri banget itu teman-teman. Itu kayak di film-film ya. Tapi itu kejadian nyata ya? Itu nyata, kisah nyata. Nah, ngomong-ngomong soal yang tadi sempat lu bilang ke gue tuh, lu kayak ditampakin secara jelas dan diirep-irep itu tuh gimana tuh awal mulanya tuh? Oke, itu awal mulanya gue tidur sebenarnya, Gue tipikal orang yang paling takut tidur sendiri. That's why gue ngambil kasur dari kamar gue bawa keluar. Gue tidur di deket senior gue gitu, ya nggak begitu deket lah. Pokoknya gue tidur persis di bawah sofanya dia, terus senior gue yang cewek agak nembok gitu ke sana. Itu di ruang tamu berarti Itu di ruang tamu. Jadi kita tidur tuh di ruang tamu karena udah ketakutan kan. Itu jam berapa tuh lo mulai pindahin ke kasur ke depan itu? Oh itu masih jam setengah 10-an, jam 10 karena setelah gue pindahin kasur itu gue masih nonton dulu sebentar sebelum gue akhirnya tidur gitu kan. Nah kebetulan senior gue yang cowok ini dia itu jarang banget tidur cepat karena dia editor kan kayak gitu kan ya, tau lah. Dia jamnya tuh bisa sampai subuh-subuh pusing gitu-gitu kan. Jadi ngedit itu nggak mudah teman-teman. Baik gitu-gitu kan. Nah nggak lama setelah kayak gitu gue nonton dulu sebentar. Nah tontonan gue juga jelek. Memang awalnya ya nonton horor. Gue penakut. Gue penakut tapi gue suka film horor. Jadi ya nonton horor di tempat yang disinyalir horor juga. Ya gitu. Uji nyali dia ternyata. Jadi uji nyali secara nggak langsung gue uji nyali gitu. Nah gue mau tidur lah, kejadian itu gue mau tidur. Itu nggak lama banget, itu sih tersingkat banget ya, jadi kayak gue baru banget tutup mata 5 menit lah, nggak mungkin pun nggak sampai 5 menit. Jadi gimana sih, kayak kalau lu baru tutup mata terus itu udah kejadian gitu loh, jadi cuma sepersekian detik kali, cuman beberapa detik gitu kejadiannya, dan itu bener-bener cepet banget. Nah ketika gue nutup mata gue, tiba-tiba tuh udah ada kayak gue bener-bener ngelihat ruangan itu. Yang lain itu udah pada tidur duluan, apa lu duluan ya? Senior gue yang cewek yang tidurnya agak mojok gitu, dia udah tidur. Tapi senior gue yang cowok belum. Itu senior yang cowok tuh pas di samping lo? Ya, jadi posisinya dia lagi di sini duduk, nah gue tidur di sini di bawahnya gitu. Berdekatan tuh sebenarnya ya? Deket banget, itu deket banget. Nah, senior gue tuh pakai headphone, ya buat ngedit itu loh. Nah, gue tidur itu tiba-tiba, jadi di dalam tidur itu gue kayak buka mata, padahal gue tutup mata itu. Ini gimana sih kalau lo tidur lo kayak setengah sadar gitu loh, lo rep ya jatuhnya. Iya pokoknya kalau teman-teman yang udah ngerasain di rep ya kayak gitu tuh. Iya itu lebih kayak ke rep sih. Nah terus tiba-tiba yang gue lihat itu jadi posisinya kayak gini nih, kayak gini. Jadi gue tidur di atas gue tuh kayak gue ngeliat apa nih gitu. Pertamanya itu dia kayak gumpalan asap gitu loh, gumpalan asap gitu. Lama-lama asap itu tuh berbentuk, lama-lama tuh asap berbentuk, terus kayak lama-lama kayak dia berbentuk. Awal munculnya tuh asap, tiba-tiba dia keluar rambut dong. Dia keluar rambutnya tuh ngejuntai ke bawah gitu, dan dia panjang. Ujung rambutnya itu ada di samping sini gue nih, di sini gue. Itu kayak di salah satu adegan film horor gitu. Tapi ini nyata nih. Ini nyata.
Ini gue bener-bener dan senior gue itu pun nyaksiin sendiri. Namanya Bang Yeri. Dia Ada ngelihat lagi, juga atau gimana? Justru dia yang nolongin gue. Enggak, tapi dia ngelihat penampakannya juga. Dia bilang dia lihat. Dia bilang dia lihat. Soalnya waktu dia ngebangunin gue, masa gue ceritain sih? Tar dulu lah ya. Ini ceritanya kayak ininya gue dulu gitu. Itu plot twist-nya nanti. Ya itu plot twist guys. Nah ketika gue tidur tiba-tiba setelah dia berbentuk rambut terus dia baru munculin dia punya badan itu putih. Terus dia kayak putihnya itu kayak kotor dan dia tembus pandang ke langit-langit yang lagi gue lihat gitu. Kayak awalnya tuh dia kayak apa sih? Setengah-setengah kelihatan dan setengah-setengah jelas gitu loh. Ya kayak kabut burem-burem Ya, gitu. kayak burem, bener kayak burem gitu. Lama-lama muncul dong mukanya. Itu ada aromanya nggak sih? Nggak ada, karena mungkin gue tidur kan, jadi kan gue nggak tahu dan gue nggak ngeh juga kalau gue nyium sesuatu. Mungkin kayak di bawah alam sadar kita ya, Ya, tapi itu nyata, kayak gitu. nyata nggak nyata ya, bingung juga Ya itu nyata nggak nyata. Jadi kayak emang lo tuh setengah sadar gitu. Oke. Mukanya itu berantakan, matanya bolong satu. Aduh, mukanya berantakan banget deh. Gimana sih? Berantakan penuh luka atau gimana? Bolong. Lu Jadi tau bolong? ada tengkoraknya. Iya, tengkorak. Tapi jadi kayak dari sini ke sini tuh tengkorak, tapi dari sini ke sininya tuh dia masih berbentuk dan matanya yang satu tuh masih ada. Tapi bola matanya pecah sebelah gitu loh kayak. Jadi kayak udah apa ya? Udah Badan rusak. muka busuk gitu. Ya, boleh dibilang gitu, muka mayat yang busuk gitu. Ih, pokoknya serem banget dah. Dan itu lu ngerasain rambut-rambutnya gitu. Ngerasain, itu rambutnya aja kerasa banget, rambutnya kerasa. Tetesan darahnya aja gue kerasa. Netes juga Darahnya netes, gue kerasa juga. Dan itu ekspresi lu gimana gila? Lu di depan-depanan gitu? Gue diem, nah begitu gue mulai berontak itu pas dia mulai nganga. Sama netesin darahnya ke, gue lupa ya sisi kanan apa kiri. Pipi gue, darahnya netes. Nah netes awalnya cuma netes, lama-lama dia kayak banjir gitu tuh cuy. Kayak krrrr, gitu-gitu kayak banyak. Nah itu gue mulai berontak. Nah makin berontaknya gue itu waktu dia nganga, waktu dia buka mulutnya. Selebar-lebar, jadi yang tadinya dia gini kayak bisa jadi satu muka gitu dong, kebuka mulutnya. Kayak di film-film Falak gitu kayaknya. Iya, Ngeri kayak gitu. banget. Jadi dia bener-bener buka mulutnya selebar-lebarnya mungkin. Nah begitu dia buka mulutnya, kelihatan wujud aslinya mukanya yang tadinya dia tengkorak itu, jadi kayak gimana ya? Muka perempuan. Oh lebih maksudnya jadi real, normal. Jadi gitu. normal ya, jadi normal tapi mukanya rusak dan hancur gitu. Dan itu lu berontak itu lu nggak berusaha teriak minta tolong atau apa gitu? Gue teriak sekencang-kencang ya, tapi suara gue nggak keluar. Gimana sih kalau Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kayak gue pun sampai Capek istighfar, sendiri gitu ya? istighfar. Capek, iya gue capek karena gue udah teriak dan gue udah bergerak sekuat mungkin, tapi nggak ada yang datang nolongin gue. Lu gimana? Itu coba? jadi berlangsungnya lumayan lama berarti dong? Lama, buat gue itu lama banget ya, karena kan gue apa ya? Takut banget lah namanya gue ngeliat itu, dan dia persis ada di atas muka gue gitu, gimana coba? Ya, dia kayak udah mau nolong nolong gue. Kita aja tuh yang denger kita dia ngebayangin aja kayaknya males banget gitu ya, apalagi yang Nah terakhir kali yang bikin gue sampai teriak itu dia udah mulai ngulurin tangannya dan dia udah cekek leher gue. Dia itu bener-bener gue dicekek sampai akhirnya gue sampai gue kayak gitu. Dia cekek terus dia mau masukin kepala gue ke mulutnya gitu. Kayak, jadi ini gue tuh diangkat gitu loh. Kayak, gitu, jadi sama dia diangkat gitu, terus dia mau masukin kepala gue ke mulutnya. itu dicekek teman-teman ya. Kalau biasanya kan mungkin kebanyakan teman-teman tuh yang udah pernah ngalamin oprek mungkin ya lu kayak disikap aja, nggak bisa gerak, nggak bisa bersuara gitu. Iya. Cuman lu ngebayangin si Dinda ini sampai dicekek dan dimakan ya. Mau dimakan ya. Nah yang Ngeri banget loh. gue juga apa sih kalau takut darah tuh apa sih nama penyakitnya, fobia apa ya gitu-gitu lah pokoknya ya. Ya Adalah buat teman-teman cari diri dah. ya cari itu karena darahnya itu loh, jadi awalan dia tetesin darah ke muka gua, terus gua langsung kayak panik gitu kan, darah gitu, karena pas gua liat dia keluar dari mulut tuh perempuan tuh memang merah Tapi darah. itu nggak kecium-cium bau anyir, bau busuk gitu Enggak, ya. gua nggak cium. Cuma lu ngerasain kehadirannya aja gitu. Iya, dan itu jelas banget sih, banget. Gila. Nah waktu dia mau cekek gue, dan itu kejadiannya waktu dia cekek gua, terus dia mau nelen gua gitu, terus tiba-tiba gue tersadar kerah baju gue itu udah dipegang gitu sama senior gue, Bang Yeri itu.
Oke. Nah jadi sebelum dia megang itu, gue udah sempet lihat senior gue datang di atas gue, terus dia gini-giniin, gitu-gitu. Senior gue sempet gitu. Terus gue sempet denger kata-kata senior gue tuh dia ngomong, Linda, gitu. Dia nyebut nama gue gitu kan, terus dia bilang pergi, gitu-gitu. Terus dia kayak gini-giniin yang ada di atas badan gue. Itu kelihatan sama gue tapi samar. Itu samar-samar. Intinya sih itu lo nggak dalam kondisi mimpi sebenarnya kan? Iya. Itu nyata. Gue nyadarnya itu kayak nggak mimpi karena begitu kejadian itu berlangsung, tiba-tiba senior gue tuh datang gitu, terus gue lihat dia datang gitu. Dan begitu dia gini-giniin gue, terus dia pegang kerah baju gue, terus dia gini-giniin gue, Linda sadar. Nah itu yang tadinya mukanya Bang Yeri itu senior gue tadi itu dia samar, tiba-tiba jadi jelas dong gitu. Kayak lah, gue kira gue mimpi gitu kan, kayak pikiran gue tuh, gue kira gue mimpi gitu. Biasanya kan kalau mimpi itu kita itu kaget aja, kita nggak tahu siapa yang bangun kita, pas kita melek baru kita tahu. Iya, tapi itu benar. Sebelum lu sadar full lu emang udah tahu kan, ngeliat ada yang nyamperin lu. Iya, itu gue sadar dan gue lihat dia tuh gini-gini gitu di atas badan gue gitu. Kayak tebakan gue sih dia kayak ngusir sesuatu gitu. Nah, udah setelah kayak gitu, begitu gue sadar itu gue sempet diem dulu, gue ngeliatin dia, istighfar Linda, istighfar katanya, itu si pukul-pukul pipi gue. Istighfar katanya gitu. Terus gue diem gitu, gue yang kayak ih ini gue beneran apa mimpi gitu, gue masih kayak gitu. Terus gue nangis kan, istighfar. Terus gue minum, gue dikasih minum sama dia. Nah tapi yang anehnya gue nanya sama senior gue, si Bang Yeri tadi, gue tanya, gue ngalamin apaan sih gitu, dia nggak mau jawab. Sampai sekarang dia nggak ngasih tahu gue apa yang dia lihat. Ini tapi dia tahu. Sebenarnya lebih seru nih kalau ada Bang Yeri mau cerita bareng kita nih. Iya benar sih. Karena dia yang ngelihat juga kan, dia yang ngelihat dan dia yang nolongin gue. Gue berpikirnya gini, kalau saat itu dia nggak ada dan dia ngeliat gue dan dia nggak nolongin gue, mungkin gue udah mati ditelan sama perempuan itu kali. Ah itu dia teman-teman, ngeri juga ya. Kita nggak bakal tahu apa yang terjadi ya kalau misalkan si Bang Yeri itu nggak coba ibarat kata menyadarkan si Linda ini. Iya itu nggak tahu deh gimana gitu ya kan. Tapi ini apa ya setan nelen orang. Tapi ini dari sekian banyak yang udah gue dengerin cerita-cerita dari teman-teman gue ya, kenal-kenalan gue, ini sih yang paling horor banget loh, sampai dicekek, bener-bener lu berhadapan langsung, mau dimakan juga. Mungkin teman-teman juga kebanyakan dari yang nonton ini baru pertama kali juga ya denger cerita ini. Dan ini real ya? Ini real banget. Bener-bener kayak gak masuk akal ya buat gue. Dan ini pun ternyata kejadian di senior gue yang cewek yang satu lagi, namanya Kak Putri. Sama? Serupa kayak gitu juga? Bahkan dia lebih parah. Lebih parah. Kalau gue cuma didatengin satu sosok, kalau dia dua sosok. Wih. Ibaratnya Miss K dan Mr. P. Kalau itu benar-benar jadi pocong ya? Ya. Itu sih lebih parah sih. Itu karena pocong itu katanya tinggi, besar, dan dia itu berdirinya di pojokan persis di atas kasur gue kalau di kamar gitu. Nah, kalau biasanya kan kalau misalkan kejadian-kejadian seperti itu tuh kita tuh kayak dikasih apa ya? Dikasih kayak semacam sinyal-sinyal dulu gitu dari mereka gitu, bahwa mereka tuh terganggu. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang mungkin menurut mereka terganggu, baru mereka melakukan yang lebih parah kayak gitu biasanya. Nah, kalau kejadian itu sebenarnya di tempat itu seperti itu nggak sih, atau lu tiba-tiba aja gitu kayak gitu? Gue tiba-tiba aja sih, maksudnya kayak kalau untuk gue melakukan kesalahan gitu ya, maksudnya yang ibaratnya bisa mengganggu keberadaannya mereka di situ. Sejauh ini sih gue inget gue enggak sih, Jadi emang tiba-tiba aja sih itu, dia tiba-tiba ke gue gitu. Bahkan gue kalau libur gitu kan, kalau syuting itu kan dia ada jadwal breaknya dalam 1 minggu 1 hari, itu kan ada breaknya. Ya gue nyapu, gue ngepel, gue nyuci baju, jadi gue bersih-bersih, beberes gitu di villa itu gitu. Kayak gue nganggep rumah gue sendiri ya, gue tinggal di situ 2 bulan. Hari-hari sebelumnya itu biasa aja? Biasa aja. Tepat di seminggu ya? Atau 2 minggu? Kurang lebih. Nah setelah kejadian itu gue tipes. Teman-teman, biasanya memang kejadian seperti itu. Kalau kita dinampakin sesuatu, biasanya memang kalau nggak kuat besoknya sakit.
Iya. Yang udah sih dari yang udah pernah gue cerita dari teman-teman gue sendiri sih seperti itu. Iya. Wah, jadi ini seru banget sih sebenarnya. Nah, Kalau menurut gue. abis gue tipes, gak lama senior gue yang cowok yang nolongin gue tadi, yang Bang Yeri tadi, karena dia udah nolongin gue sama Kak Putri, dia drop juga. Dia muntah-muntah, itu kurang lebih 2-3 hari gitu. Sampai gue kerokin badannya itu tuh dia sampai warnanya tuh kayak hampir hitam, iya. Kayak dipecut gitu, tau gak sih? Ih, parah banget. Pokoknya dia, menurut dia sih itu dia masuk angin ya. Tapi kalau menurut gue, Berarti lu pernah itu dong ya, bukan pernah, berarti itu mengganggu aktivitas syutingnya dong? ya sampai akhirnya dia tuh nggak syuting beberapa hari ya, 2-3 hari gitu dia nggak datang syuting. Itu benar, itu benar. Bener, itu kayak gue juga ada pengalaman juga tuh teman-teman pas kita ngelakuin syuting jangan kencing sembarangan yang part pertama. Setelah gue syuting itu gue sakit seminggu. Dan anehnya itu badan gue tuh dingin, cuman yang panas itu cuman bagian punggung gue sini selama seminggu. Oh itu kalau kata senior gue lu ketempelan. Iya, cuman kalau gue kan orangnya tuh ya bodo amat gitu. Gue tuh kalau kadang nyeretuk nih setan ngapain sih nempel-nempel, gue iseng gitu. Jadi sebenarnya tergantung mental sama psikis lu juga. Kalau lu udah ngerasa gitu lu ngedrop ya lu lemah, berarti bisa lebih parah gitu. Yang penting kita kalau ketemu atau ngerasain hal kayak gitu ya kita berdoa aja, kita ngelakuin yang menurut agama kita masing-masing tuh benar ya untuk menangkal makhluk-makhluk yang usil tuh kayak gitu. Iya benar. Dan pastinya kalau di tempat-tempat seperti tempat-tempat yang baru kita datangi lah, seperti yang video kita sebelumnya itu di Jalan Buntu, pesannya adalah ya lu jaga sikap ya kan, dan jangan aneh-aneh gitu di tempat-tempat yang baru kita datengin. Ya kita normal-normal aja, karena di setiap tempat itu memang pasti ada ya makhluk-makhluk kayak gitu ya. Tapi sebenarnya makhluk-makhluk itu untuk teman-teman ingat bukan untuk kita takutin sebenarnya. Kita nggak perlu takut juga. Cuman memang kita harus menjaga sikap. Nah cuman kalau di ceritanya Linda itu memang berbeda nih. Iya benar. Ini emang kayak setannya rusuh aja nih, iseng banget gitu. Dan gue nggak tahu kenapa yang diganggu tuh cuman cewek-ceweknya aja. Kejadian itu lu lagi menstruasi nggak? Aduh gue lupa ya. Enggak deh kayaknya. Enggak. Karena biasanya kalau lagi menstruasi itu tuh gampang banget. Iya. Katanya sih gitu. Karena kita lagi dalam keadaan kotor kan. Betul. Iya. Tapi kayaknya seingat gue nggak lagi dalam masa itu gitu. Gue lagi biasa-biasa aja kok gitu. Wah, terus itu tiba-tiba. Ngeri banget ya teman-teman. Aduh. Gue gak usah bayangin ya, teman-teman juga mungkin kalau ngebayangin juga males juga ngapain dibayangin gitu. Kalau nggak salah juga senior gue yang cewek yang satu lagi itu juga kayaknya dicekek juga deh. Itu dicekek juga. Sama ya? Sama. Itu berarti kejadian setelah lu dulu baru tuh? Iya itu gue duluan. Gue duluan baru nggak lama setelah kejadian gue itu beberapa hari lah baru senior gue yang cewek. Oke, jadi aduh. Kena. Serem banget pokoknya teman-teman. Nah ya, jadi teman-teman itu dia tadi cerita dari Linda ya, berdasarkan kisah dan pengalaman nyata dia di sebuah tempat penginapan yang berada di daerah Batam ya. Iya. Dan memang penginapan itu sih konsepnya nuansanya memang apa ya, alam ya. Villa ya, hutan. Villa alam ya, kayak di puncak begini juga sama sih sebenarnya, ada juga kayak gitu. Ya pengalamannya bikin gua ngeri-ngeri juga tadi dengerinnya. Gimana gue yang ngalamin ya? Gitu. Tapi mungkin sampai sini aja dulu ceritanya. Kalau teman-teman mungkin ada pengalaman horor juga, teman-teman bisa DM kita ke IG kita di kotakmisteri.pr dan bisa follow juga IG-nya Linda di mana? @linda_b_krw. Nah, itu dia ya. Dan untuk teman-teman mungkin yang mau pakai jasanya Kak Linda nih untuk jadi stand girl tuh bisa banget ya. Ya oke. Tuh. Yaudah, pokoknya sampai sini aja dulu. Kalau ada masukan silahkan di komen aja, dan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel kita. Dan teman-teman juga bisa ceritain pengalamannya. Kalau pengalaman teman-teman yang seru bakal kita kontak ya nanti ya pokoknya. Oke, sekian dulu di Kotak Cerita.